أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang beberapa peristiwa yang terjadi dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan dalam sirah nabawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, sebagai nabi oleh Allah pada usia 40 tahun. Inilah usia bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa, puncak daripada kedewasaan. Ketika seorang laki-laki usia 40 tahun itu akalnya sempurna, sehingga hampir semua para nabi diutus oleh Allah dalam usia 40 tahun. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdakwah di Mekah, menyampaikan risalah Islam ini yaitu selama 13 tahun. Dalam dakwah beliau di Mekah 13 tahun itu, hadirin sekalian, dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara rahasia. Beliau lakukan kepada orang-orang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengajarkan Islam ini di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam? Karena rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini di atas bukit Safa, tersembunyi, ya, sehingga orang-orang Quraisy, hadirin sekalian, tidak menyangka kalau dakwah itu ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, apalagi usianya saat itu masih muda dan dia juga dari suku Quraisy. Kemudian sehingga terkenal dengan istilah Darul Arqam. Terkenal dengan istilah apa? Darul Arqam. Sisanya 10 tahun Nabi berdakwah secara terang-terangan. Apalagi setelah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, peringatkanlah orang-orang yang menjadi kerabatmu, orang-orang dari kerabatmu. Maka Nabi memanggil kerabat-kerabatnya, dari paman-pamannya, ya, dari keluarganya. Sekitar ada 30 orang dipanggil oleh Nabi. Kemudian Nabi menyatakan bahwa beliau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah, dan disuruh agar mereka menyembah Allah, mengucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diam, ada yang berfikir. Ada juga pamannya yang bernama Abdul Uzzah, yaitu Abu Lahab, pertama kali yang menentang beliau. Ya, beliau tidak suka, ya, Abu Lahab ini tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat, ya, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, kerjakanlah apa yang kamu diperintah. Ya, jalankan apa yang kamu diperintah dan hendaklah kamu berpaling dari orang-orang yang berbuat syirik. Maka Nabi, hadirin sekalian, mendakwakan Islam ini secara terang-terangan. Beliau langsung menaiki bukit Safa dan memanggil orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy. Maka mereka datang, atau ada di antara mereka yang tidak datang, mengutus utusan. Disitulah Nabi mengatakan, apakah kalian percaya kepada aku?
Ya, maka mereka mengatakan, ya Muhammad, kami percaya sama kamu. Apakah kalian percaya kepada aku seandainya aku akan memberitahukan kepada kalian ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian sekarang berada di balik bukit ini atau lembah ini. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, ma jarabta minka kadziban. Ya Muhammad, aku tidak mendapatkan engkau berdusta. Yani engkau selama ini orang yang jujur. Maka disitulah Nabi mengatakan, wahai manusia, inni Rasulullah, sungguhnya aku adalah utusan Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukan Allah dengan selainnya. Maka disitulah gempar hadirin sekalian orang-orang Quraisy. Karena apa yang dibawa Nabi ini bersifat monoteism, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tuhan itu Allah Esa. Ya. Sedangkan keyakinan orang Quraisy adalah paganisme, berkeyakinan bahwa Tuhan itu banyak, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan kegemparan yang ramai di orang-orang Quraisy. Maka mereka tidak setuju dengan dakwah Nabi ini. Mulai di antara mereka mengganggu, ada yang menentang secara keras, ya. Ada yang mengintimidasi orang-orang yang lemah, yang justru kebanyakan mereka adalah yang pertama masuk Islam, ya, di kalangan orang-orang lemah atau orang-orang budak. Mereka pertama kali yang masuk Islam. Ya, mereka mendapatkan ancaman, mendapatkan tindakan yang keras, bahkan penyiksaan. Ya, itu yang dialami oleh mereka. Tapi Nabi terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak tentang masalah tauhid. Ini menunjukkan urusan tauhid ini penting sekali. Ya, urusan tauhid merupakan inti daripada dakwah para nabi. Tapi mereka tidak bisa, hadirin sekalian, mengganggu Nabi secara langsung karena Nabi ini dibela dan di-backup oleh pamannya, yaitu Abu Talib, yang merupakan pemimpin Quraisy saat itu yang disegani. Mereka mendatangi Abu Talib berkali-kali, ya, tetap mereka tidak bisa, ya, sampai mereka mengancam akan membunuh keponakannya itu, keponakan Abu Talib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi Abu Talib menyatakan siap membela. Ya, kalau bahasa sekarang, langkai dulu mayat saya sebelum kau membunuh ponakanku ini. Ya, sehingga mereka tidak berani. Ya, sayang Abu Talib tidak bisa masuk Islam, tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam keadaan kufur, ya, dalam keadaan syirik. Ya, setelah mengalami boikot dari pihak orang-orang Quraisy. Jadi Nabi ini dan keluarganya diboikot selama 3 tahun. Ya, dan keluarga Nabi tinggal di lembahnya Abu Talib. Abu Talib punya lembah, begitu dikumpulkan seluruhnya, ya, dari keluarga Nabi, dari Bani Hashim di lembah itu, anak-anak, wanita, ya, mereka tidak boleh berdagang, tidak boleh melakukan muamalah, pernikahan dan yang lainnya, diboikot total oleh orang-orang Quraisy. Dan boikot ini ditulis dalam sebuah lembaran, ditempelkan di Ka'bah. Ya, sehingga begitu sedih, ya, dan begitu berat yang dialami oleh Nabi dan keluarganya. Ya, mereka tidak bisa makan apa-apa kecuali makan daun-daun kering sama kulitnya binatang. Ya, tangisan anak-anak, para wanita, ya, sehingga berlangsung 3 tahun. Ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy tidak setuju dengan pemboikotan ini. Ya, mereka mengatakan kita semuanya bangsa Arab. Ya, kenapa kita harus memilih dan memilah? Ya, kemudian membenci sebagian dari kita yang lain. Ya, ini suatu kezaliman. Akhirnya mereka bermusyawarah, sepakat mereka akan mengakhiri boikot ini, hadirin sekalian. Dan mereka ingin menyobek yang di Ka'bah itu. Ternyata setelah dilihat sudah hilang semua tulisannya, kecuali tulisan Bismillah. Ya, tulis Bismillah. Ini menunjukkan bahwa bangsa Quraisy walaupun jahiliyah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengenal rububiyah. Ya, maksudnya hanya Allah lah yang berhak disembah, maksudnya hanya Allah lah yang mencipta, memberikan rezeki. Tapi dalam peribadatan mereka berbuat syirik, sehingga tidak manfaat. Hadirin sekalian, mengenalnya mereka kepada Allah tidak diiringi dengan ibadah yang benar, tidak bermanfaat, sehingga mereka tetap dihukumi kafir.
dihukumi musyrik. Walaupun mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi cara ibadahnya mereka syirik, menyembah kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah jin, ya, kemudian menyembah hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kesalahan daripada orang-orang Quraisy. Kemudian lama Abu Thalib meninggal dunia, begitu juga istrinya Khadijah meninggal dunia beberapa bulan setelah wafatnya pamannya Nabi Abu Thalib, sehingga Nabi mengalami kesedihan. Orang-orang yang dicintai selama ini yang membelahnya justru wafat, hadirin sekalian. Ini ada hikmah besar kenapa Allah mewafatkan dua orang yang selama ini membela Nabi, ya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, agar Nabi Muhammad SAW menggantungkan urusan hidup ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar minta hanya kepada Allah, jangan mengandalkan manusia, ya. Andalkan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat bahwa orang-orang Quraisy sudah menolak dakwah, ya, menentang keras, sehingga Nabi pergi ke Taif bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Ketika Nabi pergi ke Taif itu dengan berjalan kaki, mengendap-endap, bersembunyi, berjalan kaki, perjalanan sekitar 70 kilo, ya, atau kalau naik bukit apa itu mungkin 100 kilo, hadirin sekalian, ke Taif berjalan kaki. Ya, Nabi berdakwah kepada orang-orang Taif, berharap mereka masuk Islam, menawarkan kepada ketua-ketua suku mereka seperti Ibnu Abdul Yalail dan yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Bahkan mereka menghina dan berkata yang kasar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, hadirin sekalian, Nabi ini dilempari sama anak-anak muda, anak-anak kecil yang di baris gitu, melempari Nabi, sehingga Nabi itu lari terbirit-birit meninggalkan kota Taif dalam keadaan kakinya berdarah, dan juga sahabatnya Zaid bin Harithah bocor kepalanya, ya, tidak tahu harus kemana. Ya, ketika Nabi berhenti di sebuah kebun ini miliknya tokoh Quraisy, ya, Utbah bin Rabi'ah, dan dia ada di sana. Jadi orang-orang Mekah yang kaya itu mereka menghabiskan musim panas di Taif. Taif suatu daerah pegunungan yang sejuk hawanya, dingin hingga sampai sekarang ini. Banyak buah-buah yang tumbuh di Taif seperti rumman, ya, buah delima, kurma dan yang lainnya. Itu banyak sekali kebun-kebun di Taif, yang dimana orang-orang kafir Quraisy itu kalau musim panas mereka tinggal di sana. Mereka juga punya kebun-kebun dan rumah di sana. Dan orang-orang Taif ini masih kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi, hadirin sekalian, pergi ke Taif. Barangkali orang Taif menerima Islam setelah Mekah menolak Islam. Penduduk Mekah menolak Islam. Tapi sebaliknya ini suatu musibah, ya, yang pernah dialami oleh Nabi. Masa-masa pahit yang pernah dialami oleh Nabi, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya, "Ya Rasulullah, musibah apa yang paling berat kamu alami dalam hidupmu selain Uhud?" Selain peristiwa apa? Ghazwatu Uhud. Di mana pada waktu perang Uhud tahun ketiga Hijriah pada bulan Syawal itu Nabi luka, hadirin sekalian. Sampai dua giginya rompal, kemudian ada besi nancap ke pipinya, ya, dan berdarah-darah muka Nabi, dan Nabi jatuh dalam sebuah lubang yang dipasang sebagai jebakan, ya, sehingga diisukan Nabi itu meninggal dunia. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa musibah yang paling menyedihkan, yang paling berat yang kamu alami selain perang Uhud?" Maka Nabi mengatakan, yaitu ketika aku berada di Taif. Aku berharap orang-orang Taif masuk Islam. Aku tawarkan mereka, tapi mereka justru menyerangku, melempar batu, ya, menghinaku dan yang lain. Inilah yang dialami oleh Nabi di Taif. Ya, Nabi kemudian bersandar di Taif, hadirin sekalian. Kemudian Utbah bin Rabi'ah ini melihat Nabi,
Walaupun dia musuh besar, dia kasihan melihat Nabi ini dan memerintahkan budaknya atau pegawainya yang bernama Addas, ya Addas, berikan kepada orang ini buah anggur. Maka Addas memberikan buah anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau makan buah anggur itu, Rasul mengucapkan bismillah. Nah, Addas ini bingung, kaget. Man anta, siapa kamu? Rasul mengatakan, ana Muhammad Rasulullah. Tidak ada orang di sini yang mau makan mengucapkan bismillah. Maka Rasul balik bertanya, anta man? Kamu siapa? Ana Addas, ana rajul Nasrani. Ya, dari mana kamu, kata Rasul? Ana min Nainawa. Ya, dari Nainawa, daerah Irak sana. Nainawa. Kata Rasul, Nainawa. Di Nainawa itu dulu ada saudaraku, dia juga seorang nabi yang bernama Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Dia saudaraku. Maka disitulah Addas, hadirin sekalian, menangis, ya. Menangis dan mencium kepala Nabi, mencium tangan Nabi, bahkan mencium kaki Nabi, merangkul Nabi. Ya. Di sini ada yang mengatakan Addas ini menerima risalah Nabi. Sekarang tempatnya Nabi beristirahat dan pertemuan dengan Addas ini dibangun oleh pemerintah Saudi sebagai tempat tradisional, ya, sejarah yang banyak sekali datangi oleh para wisatawan, ya, untuk mengenal daerah Taif. Dibangun masjid kecil begitu juga tempat Nabi beristirahat, dibangun juga masjid namanya Masjid Qub, ya, di mana Nabi pernah bersandar, ya, dengan tangannya dan berselonjor gitu. Kemudian tanah itu amblas, ya, sehingga sampai sekarang ada yang mengatakan tanah itu susah untuk digali, seperti itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas dibageri agar orang tidak mengkultuskan daerah itu. Ya, khawatir terjadi pengkultusan yang berlebihan, akhirnya syirik. Hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi di Taif. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perbatasan antara Mekah dan Taif, disitulah malaikat Jibril menemui Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi akan ada malaikat penunggu dua gunung Taif. Dia sudah diberi izin, mintalah pertolongan kepada malaikat ini. Apa saja yang kamu inginkan. Tidak lama kemudian datang malaikat Malak Akhbashain, dua penunggu gunung Taif, dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah melihat apa yang kamu alami dari kelakuan orang-orang Taif. Aku sudah diberi izin. Aku adalah malaikat penunggu gunung Taif ini. Aku sudah diberi izin oleh Allah, bila kamu ingin, aku jebol ini dua gunung ini dan aku timpukkan di atas kepalanya orang-orang Taif yang telah berlaku kurang ajar sama kamu. Maka Rasulullah dengan bijak dan rahmat lemah lembut mengatakan, jangan. Ya, aku masih berharap dari mereka, mungkin bukan dari mereka, tapi keturunan mereka. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku masih berharap dari tulang punggung mereka akan muncul generasi-generasi yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Ya, ini optimisme Rasulullah SAW. Walaupun dalam keadaan sulit, dia optimis, dia husnudzan kepada Allah. Dia berbaik sangka bahwa Allah akan menolong agamanya, bahwa Allah akan memenangkan ini, hadirin sekalian. Dan itu nyata, ya, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, banyak orang-orang Arab murtad. Banyak orang-orang Arab mengaku menjadi nabi palsu. Ya, dan banyak pengikutnya. Banyak, sebagian besar mereka tidak mau membayar zakat. Karena zakat itu kalau ada nabi itu sudah tidak ada zakat. Ya, maka Abu Bakar memerangi mereka. Kecuali 3 tempat yang masih konsisten, masih istiqamah, yaitu Madinah, kemudian Mekah dan Taif. Ternyata Taif, hadirin sekalian, padahal dulu orang-orang yang memusuhi Nabi, bahkan mereka mengumpulkan ribuan tentara pada waktu perang Hunain untuk menyerbu Nabi. Tapi dengan doa Nabi akhirnya mereka masuk Islam. Jadi peristiwa Taif ini peristiwa yang sangat menyakitkan. Nah, setelah peristiwa Taif inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah sehingga terjadi peristiwa Isra dan
Mi'raj. Ya. Ketika itu Nabi di rumah Ummu Hani di Mekah, habis Isya datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, bangunlah, tawaflah. Ya, karena Allah ingin mengajak kamu ke langit-langit. Maka Rasulullah segera bangun dan tawaf 7 kali putaran di Ka'bah. Setelah tawaf, langsung di hadapannya ada hewan namanya burak. Burak ini warnanya putih dan lebih tinggi daripada himar dan lebih rendah daripada bighal. Bighal ini campuran antara kuda dan himar. Bighal. Ya, dua kakinya di sini, dua kakinya yang depan di sejauh mata memandang. Dinamakan burak karena kecepatannya. Burak itu kilat. Karena kecepatannya seperti apa? Kilat, cepat luar biasa. Inilah kendaraan para nabi yang dipakai oleh para nabi dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Kemudian ketika Rasulullah mendekat mau menaiki burak ini bergoyang-goyang. Kata malaikat Jibril, "Ya burak, tenanglah kamu. Karena tidak ada yang menaiki yang paling baik ya kecuali Rasul. Yang paling baiknya manusia akan menaiki kamu." Maka burak ini tenang dan terbanglah malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Ya, perjalanan yang begitu cepat hadirin sekalian, dan di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan macam-macam. Diperlihatkan kafilah-kafilah dagang Quraisy yang dari Syam pulang ke Mekah. Ya, diperlihatkan tentang alam gaib, bagaimana azab kubur dan nikmat kubur ketika menaiki burak. Dan sampailah Nabi di Masjidil Aqsa di malam hari. Ya, ditambatkan buraknya dan Nabi masuk dan tidak ada yang mengetahui kedatangan Nabi. Padahal saat itu orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi lagi mengepung Baitul Aqsa. Pasukannya puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Tidak ada yang tahu. Lagi genting-gentingnya saat itu. Nabi masuk Masjidil Aqsa, ternyata di dalamnya banyak para nabi, para rasul. Subhanallah, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah mati, sudah lama mati hadirin sekalian, tapi kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendak Allah. Rasulullah melihat Nabi Adam, melihat Nabi Ibrahim, melihat Nabi Nuh, melihat Nabi Musa, melihat Nabi Isa, seluruh para nabi. Dan Nabi kemudian disuruh malaikat Jibril menjadi imam. Ini menunjukkan apa? Estafet kenabian, estafet kerasulan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penerus mereka. Yang paling terakhir, khatimul anbiya wal mursalin. Ya. Setelah itu Nabi disodori oleh malaikat Jibril dengan 3 gelas. Gelas yang pertama berisi air, gelas yang kedua berisi laban, susu, gelas yang ketiga berisi khamar. Nabi bingung untuk memilihnya. Tapi dengan ilham dari Allah, Nabi memilih susu. Maka malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, alhamdulillah engkau memilih susu, sehingga engkau diberikan petunjuk dan umatmu mendapatkan petunjuk. Kalau kamu memilih air, maka kamu akan tenggelam dan umatmu akan tenggelam. Kalau kamu memilih khamar, maka umatmu akan apa? Sesat, dan kamu juga sesat." Ya, dan Nabi sempat melihat hadirin sekalian perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Musa mengatakan, "Ya Adam, ya engkaulah awal bashar, engkaulah manusia yang pertama. Allah menciptakan kamu dengan kedua tangannya. Wa 'allamaka asya kullaha, asma' kullaha. Allah mengajarkan kamu seluruh nama-nama. Engkaulah penyebab utama sehingga kita keluar dari surga. Dulu kita di surga. Gara-gara kamu berbuat kesalahan, kita diturunkan dari surga. Kita hidup di dunia ini seperti ini. Dunia serba susah. Ya, coba kamu tidak berbuat salah, kita hidup di surga." Kata siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menjawab, "Ya Musa, anta kalimullah. Engkau adalah seorang yang diajak bicara langsung sama Allah. Dan Allah mengutus kamu sebagai rasul, sebagai nabi. Engkau membantah aku, melawan aku dengan sesuatu yang Allah takdirkan kepada aku. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah Allah tentukan tentang diriku ini." Maka disitulah kemudian Rasulullah mengatakan, "Fahajja Adam Musa." Maka Adam berhasil mengalahkan apa? Nabi Musa alaihissalam dalam hujjah. Ya.
Kemudian Nabi diterbangkan kemana? Langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam lagi, hadirin sekalian, dan setiap langit mempunyai pintu dan penjaga. Ya, sudah diizinkan maka Nabi masuk. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam lagi. Kalau sudah bertemu di mana? Baitul Maqdis, bertemu lagi di langit pertama. Nabi Adam berikan salam, Rasul menjawab salamnya, Nabi Adam mengakui kerasulannya, dan Nabi diperlihatkan di sebelah kanan Adam, ya, manusia-manusia yang gembira, penduduk surga dengan segala kenikmatannya, ya, termasuk umatnya masuk surga. Kemudian diperlihatkan sebelah kiri ternyata manusia-manusia yang sengsara, mereka menangis, ternyata mereka penduduk apa? Neraka, sehingga Rasul sedih. Ya, bayangkan diperlihatkan seperti itu, ya tentunya hanya Nabi yang mengetahuinya. Kemudian terbangkan ke langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Keduanya memberikan salam dan Nabi menjawab salam mereka, dan mereka berdua mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi naik ke langit yang ketiga, hadirin sekalian, dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, naik ke langit yang keempat ditemukan dengan Nabi Idris. Ya, ada sebagian ulama bahwa Nabi Idris diangkat juga ke langit sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Ya, wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami angkat dia ke langit, ke tempat yang tinggi, maksudnya langit yang keempat. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa wa rafa'nahu makanan aliyah, kami angkat dia ke tempat yang tinggi, maksudnya derajat beliau tinggi. Nabi Idris punya derajat tinggi karena dia sebagai apa? Nabi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi diangkat menuju langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun memberikan salam dan Nabi menjawab salamnya dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkat menuju ke langit yang ke-6. Di sanalah Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan ketika Nabi mau pulang, Nabi Musa menangis. Nabi menjawab, mengatakan, apa yang menyebabkan kamu menangis ya Musa? Aku menangis, aku menyangka bahwa umatkulah yang paling terbanyak. Ternyata ada seorang pemuda yang diutus, umatnya lebih banyak daripada umatku. Umatnya siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diangkat menuju langit yang ke-7, as-sama as-sabi'ah. Ya, di sana ada Baitul Ma'mur, masjid. Di sana setiap hari 70.000 malaikat masuk masjid. Mereka berzikir, ya, kemudian mereka keluar dan tidak masuk lagi. Tiap hari yang masuk malaikat-malaikat yang baru. Ya, kemudian keluar, masuk lagi tiap hari 70 malak. Ya, yadkhuluna Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bersandar di tiang Baitul Ma'mur, dan Nabi memberikan salam. Ternyata hadirin sekalian, Nabi Ibrahim ini persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hampir sama, menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Alaika wa alaihissalam. Dan katakan kepada umatmu, innal jannah, sungguhnya surga itu wangi baunya. Ya, tanahnya terbuat dari za'faran, kerikil-kerikilnya terbuat dari mutiara. Ya, dan pohon-pohonnya bisa didapat dengan seorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, satu pohon di surga. Atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu pohon di surga. Ya. Nah, itulah pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi dinaikkan menuju Sidratul Muntaha. Disitulah Jibril mengatakan, ya Rasulullah, inilah batasanku, aku tidak mungkin naik lagi. Jika aku naik, hancurlah aku. Ya, malaikat Jibril dilihat oleh Nabi dalam bentuk yang asli, memiliki 600 sayap. 2 kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di dunia, ya, ketika habis menerima wahyu. Ya, kemudian Nabi melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya, itu sayapnya menutupi ufuk timur dan barat, penuh dengan sayapnya malaikat Jibril, sehingga Nabi ketakutan. Dan dilihat lagi di atas sana. Ya, maka
Nabi melihat malaikat Jibril ini seperti orang yang kedinginan habis kehujanan begitu. Seperti baju basah yang kena air karena takutnya kepada Allah. Malaikat yang suka membumi hanguskan negeri-negeri yang kufur penduduknya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kepada Allah takutnya luar biasa, kuat, syadidul quwah, ya, takutnya kepada Allah luar biasa. Sekarang ada manusia-manusia baru kaya sedikit, baru punya jabatan, sombongnya minta ampun. Malaikat Jibril syadidul quwah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang kedinginan. Hadirin sekalian, dan Nabi naikkan ke Sidratul Muntaha inda jannatil ma'wah. Ya, Sidratul Muntaha dekat dengan surga. Nabi ketika melihat Sidratul Muntaha, ya, tidak berkedip Nabi. Hadirin sekalian, indahnya luar biasa. Di sana Nabi melihat daun-daunnya itu berwarna-warna, besar seperti telinga gajah. Ya, tidak bisa Nabi, dan Nabi malu untuk melihat kiri kanan, melirik itu malu, lurus pandangan Nabi kalau melihat. Ya, dan diperdengarkan gemerincing pena, kalam, menulis takdir-takdir. Inilah perjalanan yang luar biasa, mukjizat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi diangkat lagi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila ma auha. Ya, jadi Nabi itu dekat dengan Allah 2 busur, 1 busur panah. Posisinya dengan Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah? Ya, pendapat yang kuat tidak melihat Allah. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Aisyah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Tuhanmu?" "La. Inni arah nur." Hanya saja aku melihat apa? Cahaya, nur. Itulah batasan antara hamba dengan Tuhan. Ada cahaya, hadirin sekalian. Kecuali nanti pada hari kiamat, kaum mukminin melihat Allah di surga. Mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini kenikmatan yang luar biasa yang didapat oleh penduduk surga. Ya, disitulah Nabi kemudian, hadirin sekalian, menerima perintah salat 5 waktu. Dulu sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat, tapi bukan 5 waktu. Salat 2 rakaat, 2 rakaat. Dikerjakan sebelum matahari terbit 2 rakaat, dan sebelum matahari terbenam 2 rakaat. Sedangkan secara sempurnanya aturan salat ketika Isra dan apa? Mi'raj. Ini menunjukkan pentingnya salat bagi seorang muslim dan muslimah. Dipanggil oleh Allah langsung, ya, untuk perhatian masalah salat ini. Bahwa salat adalah urusan pertama yang akan ditanya oleh Allah pada seorang hamba. Jika salatnya baik, dianggap seluruhnya baik. Jika salatnya tidak baik, dianggap seluruh amalnya tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga diperlihatkan surga, hadirin sekalian, waktu Isra Mi'raj. Nabi diberikan surga, Nabi melihat penghuni surga, dan Nabi mencium sesuatu yang wangi. Raihah tayyibah, bau yang wangi. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, "Liman hadhihi raihah tayyibah ya Jibril?" Punya siapa ini bau wangi ini? Dalam hadis riwayat Ahmad, maka Jibril mengatakan, "Hadhihi masyitah, imra'ah masyitah," seorang wanita yang suka menyisir, ya. Ibnatu Fir'aun, putrinya Fir'aun. Suatu hari ketika dia menyisir, sisirnya jatuh dan dia mengucapkan bismillah. Maka putrinya Fir'aun mengatakan, "Hadza abi?" Apakah ini ayah saya? "La. Hadza rabbi." Ini Tuhanku. "Wa rabbu abik." Dan Tuhan ayahmu. "Ukhbiruhu?" Boleh aku kabarkan kepada dia, Fir'aun, apa yang kamu yakini ini? Bahwa kamu mempunyai Tuhan selain Allah? Bahwa kamu punya Tuhan selain ayahku? Iya, silahkan aja, laporkan. Maka dilaporkan hal ini kepada Fir'aun, dan dia dipanggil oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakan, "Ya masyatah, laki rabban ghairih." Kamu punya Tuhan selain aku? Nah.
Rabbi Allah, Tuhanku Allah ya Fir'aun. Allah Rabbi wa Rabbuka. Allah Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Tahu kamu apa konsekuensinya? Ya, saya tahu. Maka dihukum mati. Ya, disiapkan minyak, hadirin sekalian, atau tembaga dibakar di penggorengan. Kemudian anak-anaknya ditahan, ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Digoreng hidup-hidup. Ya, Masyitah sama bayinya, tinggal bayinya. Ya, bayinya bisa bicara. Ketika Masyitah ragu gitu, kasihan lihat bayinya, maka bayi ini langsung bicara dan mengatakan, ya ummah, la takhafi wa la tahzani. Wahai bunda, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ya, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Siksa dunia itu kecil, nggak ada artinya dibandingkan siksa akhir. Maka Fir'aun mengatakan, ya Masyitah, halaki wasiyah, kau punya wasiat? Ada, katanya Masyitah, kalau aku mati, tolong tulang-tulangku satukan dengan tulang-tulang putrah-putrahku dan kubur dalam kuburan yang satu. Thayyib, ya, wasiatmu dikabulkan. Maka Masyitah juga meninggal dunia, hadirin sekalian, tapi kemudian Masyitah mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicium oleh Rasulullah dengan bau yang sangat wangi. Ya, di sini juga peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita tentang as-sabat fid din, yaitu komitmen konsisten, berpegang teguh terhadap agama ini, istiqomah di atas agama Islam. Penting di sini. Jangan sampai seorang murtad atau keluar dari agama Islam atau berbuat syirik sehingga yang seharusnya dia masuk surga akhirnya masuk neraka. Ya. Dan Nabi SAW ketika pulang, semua orang tidak percaya. Karena bagi mereka dulu orang Arab kok ke Baitul Maqdis butuh waktu sebulan, masih ratus syahr. Pulangnya juga sebulan, berarti dua bulan. Rasul tidak sampai 1 malam penuh. Makanya semua mendustakan. Bahkan ada yang sudah masuk Islam keluar, nggak percaya. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam ini tidak hanya main akal saja, tapi juga iman. Ya, kalau pakai akal tidak masuk akal. Makanya orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah banyak yang menolak hadis tentang Isra dan Mi'raj karena tidak masuk akal. Hadirin sekalian, Islam bukan seperti itu. Ya, tidak masuk akal, dan masuk akal kamu harus percaya. Karena dalam Islam banyak yang tidak masuk akal. Azab kubur, surga dan neraka, tidak bisa akal memikirkan, hadirin sekalian. Katanya Ali bin Abi Thalib, seandainya Islam harus sesuai dengan akal, ya, dipaksakan dengan akal, maka ketika kita membasuh sepatu kita, boleh kita membasuh ketika wudu, kita tidak mencopot sepatu, kita basuh sepatu kita. Seandainya sesuai dengan akal, yang dibasuh itu adalah bawahnya, karena bawah itu yang kotor. Tapi Rasul menyuruh membasuh yang mana? Atas. Ya, yang kotor seharusnya dibasuh. Kalau pakai akal. Kok yang dibasuh atasnya? Bukankah yang kotor itu bawahnya? Hadirin sekalian. Nah ini, ya, menurut akal tidak masuk akal, kan gitu. Di sini menunjukkan bukan masalah akal-akalan, masuk akal atau tidak, tapi perintah Allah dan Rasulnya Anda harus terima. Masuk akal atau tidak masuk akal. Ya, dan semua perintah Allah masuk akal. Walaupun akal belum bisa mencerna sekarang, suatu hari akal bisa mencerna nanti. Hadirin sekalian. Nah, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian pelajaran penting juga tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini punya hubungan kuat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia, Masjidil Aqsa adalah tempat penambatan daripada Buraq dan juga tempat start untuk Mi'raj Nabi. Ya. Ketika Nabi tanya orang-orang Quraisy, "Ya Muhammad, kita pernah ke Masjidil Aqsa. Kita pernah ke Syam sana. Kamu baru sekali. Seandainya kamu pernah ke sana, coba terangkan, sifatkan tentang Masjidil Aqsa." Ternyata Nabi memberikan sifat. Pintunya sekian, kemudian warnanya ini, ya. Maka mereka mengatakan persis, tidak ada yang kamu tambah, tidak ada yang kurangi. Betul. Tapi mereka beriman? Lah, mereka tidak beriman. Hadirin sekalian.
Nabi sudah memberitahukan semuanya lengkap, jumlah pintunya, warnanya, semuanya, bentuk-bentuknya, tapi mereka tidak beriman. Ya, kerasnya watak orang Quraisy saat itu. Dan juga hadirin sekalian, Nabi memberitahukan kepada kita bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Jarak antara pembangunannya itu 40 tahun. Dan dijadikan oleh Nabi bahwa 3 masjid yang disunahkan kita untuk meniatkan pergi safar, termasuk Masjidil Aqsa. La tusaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh meniatkan safar kecuali pada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Hada, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Orang bersafar menuju masjid tidak boleh kecuali 3 masjid. Misal dari sini menuju Masjid Istiqlal, 3 bis rombongan menuju apa? Masjid Istiqlal, tidak boleh. Ya. Kalau dia dari sini ke Jakarta, ke Tanah Abang, Kulaan, Baju, nanti sholat maghribnya di Masjid Aqsa, di Masjid Istiqlal baru boleh. Langsung ke Masjid Istiqlal tidak boleh. Kecuali 3 masjid. Kalau safar ke masjid. Kalau untuk thalabul ilmi tidak ada masalah. Tapi kalau hanya ke masjid tidak boleh. Kecuali niatnya kemana begitu, kemudian nanti sholatnya di masjid ini, tidak apa-apa. Kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, dari sini langsung ke Masjidil Haram, bagus, dibolehkan. Atau ke Masjid Nabawi, atau ke Masjidil apa? Aqsa. Dan Nabi mengatakan ada kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan 3 masjid ini. Berbeda-beda. Masjidil Haram 100.000 kalau salat di sana. Kemudian Masjid Nabawi 1.000. Ya, kemudian Masjid Aqsa 500. Lebih baik daripada salat di masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadirin sekalian. Ya. Dan Palestina termasuk tanah suci. Sebagaimana banyak sekali riwayat, ya. Misalnya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah tentang Nabi Musa alaihissalam, mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah ke apa? Ardul muqaddasah, bumi yang disucikan, kudus, disucikan, ya, allati kataballahu alaikum, yang Allah sudah tulis untuk kalian. Masuk. Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk masuk. Karena itu ardul muqaddasah, bumi yang disucikan. Ya, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Yang kami berkahi sekitarnya. Syam yang paling afdal Palestina, Ardul Anbiya, buminya para nabi. Ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Isa, ya, Yusha bin Nun. Ya, sayangnya waktu orang-orang Bani Israel tidak mau masuk, padahal kalau masuk saja udah dimenangkan. Itu kisahnya seperti itu. Ya, dan juga Masjid Aqsa, hadirin sekalian, awwalu kiblat lil muslimin, kiblat pertama bagi umat Islam. Ya, sampai Nabi hijrah ke Madinah masih 16 bulan pakai kiblatnya apa? Baitul Maqdis. Jadi ada hukum-hukum agama tentang Baitul Maqdis ini, Palestina ini. Ya, tidak bisa sekarang ini masalah sama Yahudi hanya karena tanah urusan mereka lah. Masih ada agama dengan kita. Masalah Masjid Aqsa ini, awal kiblat umat Islam. Ya, kemudian setelah itu Nabi menginginkan kiblat ini dirubah, tapi Nabi tidak mau atau malu untuk mengungkapkan. Nabi hanya melihat ke langit begitu. Akhirnya turun ayat bahwa kiblat dipindah ke Masjidil Haram. Allah kabulkan niatnya Nabi. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hendaklah kamu hadapkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Waktu itu pada saat salat zuhur, Nabi waktu berada di suku Bani Salamah. Ya, turun ayat ini. Ya, sehingga di Bani Salamah sekarang ini dibangun namanya Masjid Qiblatain.
Masjid apa? Qiblatain. Dua menara, satu mengarah ke Syam, satu mengarah ke Masjidil Haram. Dinamakan Masjid Qiblatain karena di situ turun ayat pergantian apa? Kiblat. Orang-orang yang di Kuba tidak tahu kalau ayat ini sudah turun, baru besoknya tahu. Ketika mereka mau atau mereka melaksanakan salat subuh menghadap Masjidil Aqsa, ada yang datang. Kalau bahasa kita ya jamaah, di malam Rasulullah kemarin Rasulullah sudah diturunkan ayat perpindahan kiblat menuju Masjidil Haram. Langsung mereka merubah, ya, jadi muter gitu menuju Masjidil Haram. Jadi punya sejarah penting Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Haram. Ya, kalau kita saudara kita sekarang minta bantuan, kita wajib membantu dengan cara apapun, hadirin sekalian. Wajib kita membantu mereka. Mereka adalah cucu-cucu dari para nabi-nabi, orang-orang mulia. Ya, lepas daripada gerakan-gerakan yang ada di sana. Ya, tapi mereka sekarang ini lagi susah. Ya, makanya disuruh berdoa, mendoakan. Kalau mereka minta bantuan, disuruh bantu. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 72 itu. Kalau kaum muslim minta bantuan, Anda harus bantu. Karena kita ini satu tubuh. Ya, sekarang mereka lagi mengalami kesusahan. Susah. Enggak ada air, enggak ada makanan, enggak ada listrik, enggak ada gas. Ya, luar biasa. Ya, Anda bisa bayangkan kalau negeri Anda dikena rudal bom begitu. Kota Anda lulantak, hancur. Ya, diisolasir, diblokade dari semua. Apa yang terjadi? Kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa hadir di sini, nanti pulang bisa makan, tawa canda sama keluarga, Masya Allah. Tapi orang-orang di Gaza susah sekarang. Ya, wajib kita bantu, minimal kita bantu doa atau materi yang bisa kita berikan. 10.000 kalau kita berikan dengan ikhlas, bisa jadi itu perisai kita dari api neraka. Shadaqah hadirin sekalian. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.